suku Minangkabau memiliki budaya senang merantau. Mereka menyebar di seluruh Indonesia hingga mancanegara dengan berbagai profesi dan keahlian. Nah, tahukah teman, majalah Tempo dalam edisi khusus tahun 2000 mencatat bahwa 6 dari 10 tokoh penting Indonesia pada abad ke-20 merupakan orang Minang. 3 dari 4 orang pendiri Republik Indonesia adalah putra-putra Minangkabau. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang 10 orang Minang yang paling berpengaruh di dunia, yang kita kutip dari langgam.id dan situs resmi Pemprov Sumbar. Siapa saja mereka? Ya udah, langsung saja kita tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip-skip. Dan selamat datang di akun channel Kreatif Hamdi. Sepuluh orang Minang paling berpengaruh di dunia. 1. Raja Bagindo. Raja Bagindo Ali adalah seorang ulama Minangkabau yang mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan pada akhir abad ke-14. Raja Bagindo datang ke Sulu pada tahun 1390. Kedatangannya melanjutkan dakwah Islam yang telah dirintis oleh seorang ulama besar keturunan Arab, yaitu Karim ul Makdum. Selain ke Sulu, Raja Bagindo juga mengembara ke Brunei, Sarawak, dan Sabah. Hingga akhir hayatnya, Raja Bagindo telah mengislamkan masyarakat Sulu sampai ke Pulau Sibutu. Sekitar tahun 1450, seorang Arab dari Johor yaitu Syarif ul Hasim Syed Abu Bakar tiba di Sulu. Ia kemudian menikah dengan Paramisuli, putri Raja Bagindo. Setelah kematian Raja Bagindo, Abu Bakar melanjutkan pengislaman di wilayah ini. Pada tahun 1457, menantunya itu memproklamirkan berdirinya Kesultanan Sulu dan memakai gelar Paduka Maulana Masari Syarif Sultan Hasim Abu Bakar. Gelar Paduka adalah gelar setempat yang berarti tuan, sedangkan Masari bermaksud yang dipertuan. 2. Raja Sulaiman. Tidak banyak yang tahu tersebarnya agama Islam di Filipina dibawa oleh ulama Minangkabau yaitu Raja Sulaiman. Catatan sejarah menyebutkan sebelum kedatangan bangsa Spanyol, Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman dari Minangkabau yang merupakan pendiri Filipina. Di sana, ia telah menyebar agama Islam hingga ke pelosok negeri. Seperti yang dilansir dari situs indonesia.go.id, pendiri kota Manila adalah Raja Sulaiman dari Minangkabau. Sedangkan kerajaan Sulu di selatan Filipina didirikan Raja Bagindo yang juga merupakan dari Minangkabau. Sebelum kita lanjut tonton video ini, kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar nanti teman bisa langsung tahu kalau ada video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Lanjut ya, tonton videonya. 3. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I dikenal juga dengan panggilan Raja Keci atau Raja Kecil dari Pagaruyung, yang merupakan saudara dari yang dipertuan Pagaruyung Raja Alam Idermansyah, kemudian mendirikan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Raja Kecil putra Pagaruyung didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis, sekaligus melepas Siak dari pengaruh Johor. Berdasarkan historis Siak, Raja Kecil merupakan putra dari Sultan Mahmud, Sultan Johor yang terbunuh. Pada tahun 1717, Raja Kecil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar yang dipertuan Besar Johor. Namun pada tahun 1722, karena pengkhianatan beberapa bangsawan Johor, ia tersingkir dan kemudian pindah ke Siak dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahannya tahun 1723. 4. Raja Melewar. Raja Melewar adalah seorang raja atau yang dipertuan besar Negeri Sembilan pertama di Semenanjung Malaya, yang merupakan keturunan yang dipertuan Pagaruyung yang diutus langsung dari kerajaan Pagaruyung untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Nama lengkapnya adalah yang dipertuan besar Sri Paduka Raja Tuanku Mahmud Syah Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil yang dipertuan besar Negeri Sembilan. Raja Melewar memerintah dari tahun 1773 sampai dengan 1795. Pemukiman Minangkabau sudah berdiam di Negeri Sembilan sejak abad ke-15.
Pada awalnya mereka berada di bawah perlindungan Melaka dan kemudian Johor. Nah, pada abad ke-18, Johor yang melemah tak mampu lagi melindungi Negeri Sembilan dari serangan orang-orang Bugis. Karena itu para pemuka Negeri Sembilan meminta diberikan raja dari Pagaruyung untuk memerintah mereka. Raja Pagaruyung saat itu Sultan Abdul Jalil mengabulkan permohonan itu dan mengutus Raja Melewar untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. 5. Ahmad Bustamam. Ahmad Bustamam lahir dari pasangan raja kecil dan Rasia. Orang tuanya merupakan petani yang berimigrasi dari Salido, pesisir selatan. Ia menggunakan nama Ahmad Bustamam sebagai nama pena ketika mendirikan Koran Suara Rakyat pada tahun 1945 di Ipuh, Perak. Ia dianugerahkan Panglima Negara Bintang Sarawak pada tahun 1976 dengan gelar Datuk. 6. Tuanku Abdurrahman. Tuanku Abdurrahman merupakan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan atau setingkat sultan atau raja sejak tahun 1933 sampai dengan 1960. Negeri Sembilan sendiri merupakan negeri Minangkabau di luar negeri dan dihuni mayoritas Minang semenjak abad ke-15. Tuanku Abdurrahman yang gambarnya ada di mata uang Malaysia tersebut merupakan keturunan kelima dari Sultan Abdul Jalil dari Pagaruyung. 7. Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Ishak adalah presiden pertama Singapura kelahiran 1910. Kedua orang tuanya asli Indonesia, ayahnya seorang Minangkabau dan ibunya seorang Melayu Langkat. Pada tanggal 3 Desember 1959, Yusuf dilantik sebagai kepala negara yang di-Pertuan Negara Singapura, yang merupakan warga negara Singapura yang pertama kali memegang jabatan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1965 saat Singapura keluar dari Federasi Malaysia dan merdeka, status beliau berubah menjadi presiden negara kepulauan tersebut hingga tahun 1970 ketika Yusuf meninggal. 8. Zubir Zaid. Zubir Zaid lahir pada tanggal 22 Juli 1907 di Verdekok atau sekarang dikenal sebagai Kota Bukit Tinggi. Dialah putra Minangkabau yang menciptakan lagu kebangsaan Singapura yakni Majulah Singapura. Juga lagu resmi Hari Anak Singapura Semoga Bahagia. Majulah Singapura adalah lagu kebangsaan resmi negara Singapura sejak negara tersebut merdeka penuh pada tahun 1965. 9. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lahir di Koto Tuo, Balegura, Ampe Angke, Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pernah menjadi satu-satunya orang di luar Arab yang menjabat Imam Besar Masjidil Haram, Mekah. 10. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir lahir di Alang Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok pada tanggal 17 Juli 1908. Ia adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Sedunia dan Ketua Dewan Masjid Dunia. Nah, itu dia teman, 10 orang Minang yang paling berpengaruh di dunia. Semoga nanti akan lahir lagi tokoh-tokoh dunia lainnya yang berasal dari Sumatera Barat. Sebelum kita close video ini, seperti biasa, kita mau mengingatkan teman semua untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya ya, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Dan tentunya kita akan lebih semangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.